Tantangan utamanya adalah disepelekan. Tidak hanya tentang kami harus bekerja keras, itu tidak cukup. Terkadang harus bekerja keras, tampil cantik, tampil anggun, tapi jadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Memang karena itu adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Pariwisata yang dimana Jogja ini menjadi salah satu dari 3 daerah yang menjadi prioritas untuk wellness. Belum ada satu kata bahasa Indonesia yang bisa mencerminkan atau mengartikan wellness. Nah, tetapi kalau kita melihat dari kebiasaan maupun tradisi-tradisinya orang Jawa, sebenarnya itu bisa dikategorikan dalam lingkup wellness, kesehatan pikir, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini belum ada yang mendorong mereka untuk take one step dari budaya menjadi wellness product. Nah, kalau di Jogja, kami sedang mendorong bagaimana selain dari menari itu menjadi olahraga ala wellness, karena dia ada bagaimana kita menyerapi dari suara gamelannya, iramanya, dan lain sebagainya. Tapi juga dari satu sisi adalah mocopat. Mocopat itu adalah menyanyikan tembang, di mana di situ isinya adalah doa-doa dan lantunan keinginan kita, begitu ya. Tapi nadanya itu sebenarnya cukup bagus untuk meditasi. Nah, sebenarnya kenapa yoga dan melukat itu sudah udah eksis lah di internasional? Karena pengenalan. Nah, harapannya Jogja Culture Wellness Festival ini menjadi sarana yang mengenalkan mocopat itu ke dan ke komunitas wellness. Dari kenal terlebih dulu, akhirnya nanti bisa getok tular dan akhirnya menginternasional. Kami punya data lumayan cukup banyak komunitas-komunitas wellness yang tidak hanya tentang pilates, yoga, dan lain sebagainya, tetapi juga tentang bagaimana memeluk pohon, mocopat gitu ya, jemparingan, menari. Jadi sebenarnya cukup luas komunitas ini. Nah, Jogja Culture Wellness Festival ini sebenarnya adalah sebuah festival yang memberikan ruang bagi teman-teman komunitas wellness dan juga pada industri pariwisata untuk bertemu, saling berkenalan, saling melihat produknya apa, dan opportunity ke depannya nanti seperti apa. Sehingga harapannya di tahun depan kalau berkunjung ke Jogja di bulan November, banyak komunitas-komunitas wellness yang akan menawarkan paket-paketnya dengan something special di bulan November. Desa wisata itu sangat relevan bagi teman-teman generasi sekarang. Karena generasi milenial dan Gen Z itu lebih ingin berwisata yang hidden gems dan juga yang berbasis dengan experience. Di Jogja ini cukup sangat banyak, jadi ada experience di mana itu juga desa wisata yang mengangkat wellness, ada juga yang tentang kerajinan tangan, seperti membatik, ada yang membatik di kain, ada yang membatik di topeng, dan lain sebagainya. Sehingga experience itu tidak bisa didapat kalau tidak datang ke desa wisata. Ada dua sisi. Yang pertama adalah Gen Z harus mulai mencari beyond Instagram gitu ya. Terkadang memang kami mengakui bahwa Instagram itu adalah salah satu poin di mana Gen Z bisa memilih tempat untuk liburan atau healing gitu ya. Tetapi should look behind Instagram. Research tentang desa wisata, karena kita di Jogja punya 2 desa wisata yang sudah dapat award dari UNWTO as the best tourism village in the world. Dan dari satu sisi, dari desa wisatanya juga harus mulai mengenalkan
digitalisasi membentuk program di mana mereka memarketingkan desa wisata lebih di dunia Instagram. Yang saya dapatkan insight-nya adalah memang teman-teman terkadang tidak merasa pede. Hanya saja kami juga memahami bahwa pelaku atau penggiat teman-teman desa wisata dan kampung wisata ini banyak yang tidak berbackground pariwisata, sehingga mereka tidak tahu cara mengemas paketnya dan lain sebagainya. Dan itulah di mana dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah, itu menggandeng mitra-mitra, yaitu adalah Badan Promosi dan juga Gabungan Industri Pariwisata, mengkroyok ya jadinya, mengkroyok satu desa wisata untuk kita bisa berkembang, berfokus kepada satu desa wisata, lalu ke yang lain dan yang lain. Jadi di Keraton Yogyakarta kami memiliki 5 Kawedanan Hageng, di mana salah satunya adalah saya, menerima serat dawuh dari Ngerso Dalem untuk memimpin di Kawedanan Hageng Nitya Budoyo. Di mana Kawedanan Hageng Punokawan Nitya Budoyo ini di bawahnya ada 4 departemen. Ada Kawedanan Krido Mardowo, Kawedanan Puroyokoro, Kawedanan Widya Budoyo, dan Kawedanan Radio Kartiyoso. Nah, Radio Kartiyoso ini yang sekarang kita sedang berada di sini, mereka bertanggung jawab untuk pariwisata di Keraton Yogyakarta. Untuk Widya Budoyo ini mereka bertugas untuk mendigitalisasi, melestarikan, merawat, dan lain sebagainya. Lalu Puroyokoro ini adalah aset berupa barang. Jadi kursi yang saya pakai hari ini misalnya, atau cangkir yang kita beli kemarin maupun yang sudah 200 tahun yang lalu, itu menjadi tanggung jawab dari Puroyokoro. Nah, yang terakhir tadi adalah Krido Mardowo, di mana mereka bertanggung jawab untuk sendera tari, Royal Orchestra. Mereka bertanggung jawab untuk melestarikan pementasannya. Menyelaraskan tidak gampang, jadi memang saya fokus terhadap satu kawedanan bersama-sama begitu ya. Nah, Krido Mardowo sendiri itu dipimpin oleh kakak ipar saya, Kanjeng Noto, di mana saya Krido Mardowo itu saya seperti sudah pasrahkan begitu ya. Nah, untuk Puroyokoro dan Widya Budoyo ini memang perlu pencermatan begitu ya, karena cukup hal-hal yang sensitif cukup ada berada di sana. Kalau Radio Kartiyoso ini mereka sudah gaspol untuk pariwisatanya yang sudah 30 tahun, memang perbaikan-perbaikan ada. Operasional juga sudah ada orang-orangnya yang saya percaya, sehingga saya sendiri hanya tinggal koordinasi. Digitalisasi itu memang penting karena ada beberapa hal yang akhirnya kita storytelling-kan di digitalisasi gitu ya. Dan itu memang menarik minat teman-teman Gen Z dan juga milenial. Karena sebenarnya teman-teman Gen Z dan milenial ini bukan orang-orang yang jauh dari budaya, karena bilangnya, oh mereka nih generasi yang jauh dari budaya gitu ya. Sebenarnya tidak, hanya saja mereka tidak tahu mau merujuk kemana. Dan harapannya kami semakin banyak berada di media dengan storytelling yang berbeda-beda. Harapannya ada satu yang bisa relate ke mereka hingga menimbulkan rasa keingintahuan. Dan itu terbukti memang Keraton Jogja begitu kami sudah memiliki akun Instagram, TikTok, media sosial basically, dan juga official website, itu mereka makin banyak yang ingin tahu tentang budayanya. Karena dari umur 3 tahun saya sudah masuk ke keraton, sehingga yang saya tahu ya adalah hidup di tengah-tengah budaya. Mungkin karena saya besar di lingkungan ini, jadi all I know is this gitu ya. Sehingga walaupun dulu masa teenager, waktu masa SMA dan kuliah saya berada di luar negeri. Dan waktu saya memilih kuliah jurusan hospitality,
itu sebenarnya dorongan dari orang tua. Saya itu masih nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi ternyata saya tidak tertarik untuk di hotelnya, tetapi lebih kepada turismenya. Sehingga saya mengarahnya adalah ke sana. Dan pada saat saya mengambil S2, ternyata saya melihat apa yang relate kepada saya dan apa yang keraton butuhkan, yaitu adalah Heritage Tourism, Cultural and Heritage Tourism Management. Kami selain menjaga budaya, jadi tentu yang biasanya orang sudah tahu adalah keraton adalah sebuah institusi yang menjaga, melestarikan, dan memproduksi budaya itu. Tapi di satu sisi, kami semuanya memiliki sebuah tanggung jawab bagaimana kami harus mengayomi seluruh masyarakat. Seperti bagaimana menyuarakan suara-suara teman-teman dari minoritas. Kami juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman difabel misalnya. Nah, suara-suara inilah yang kami sebagai institusi keraton, kami yang harus merepresentasikan mereka untuk suaranya lebih didengar. Jadi tidak hanya skop budaya saja. Tantangan utamanya adalah disepelekan. Tentu ada double standard untuk perempuan bisa membuktikan diri, begitu ya. Tidak hanya tentang kami harus bekerja keras, itu tidak cukup. Terkadang harus bekerja keras, tampil cantik, tampil anggun, tapi jadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Misalnya saya sebagai penghageng di Kawedanan Hageng Punokawan. Saya kalau laki-laki, ya sudah saya ditempatkan di situ, no question asked. Tapi begitu saya didudukan di situ, maka ada banyak questionnya. Apakah dia bisa? Apakah dia mampu? Apakah dia kuat? Nah, ini yang akhirnya menjadi boundaries buat kita. By actually doing it, gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan adalah pada saat kita disepelekan, we have to do better. Kita harus terus melakukan sesuatu yang bisa membuktikan mereka bahwa kita mampu. Dan all my sister did it, so am I. Terima kasih sekali sudah menganggap saya sebagai salah satu role model. It's an honor buat saya karena at least saya tidak disepelekan oleh kumparan gitu ya, tapi menjadi salah satu yang diakui. Role model saya adalah ibu saya. She's a tough woman. Banyak yang walaupun posisi beliau adalah seorang permaisuri, masih banyak yang menyepelekan. Dengan perjalanan waktu beliau yang sudah luar biasa, beliau sukses menjadi seorang ibu, sukses menjadi seorang career woman, orang yang banyak terlibat di bidang sosial, tetapi beliau juga wanita hebat yang bisa mendampingi seorang raja. Because it's not easy to be 4 women in one.